Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat harapan hati, tenangkan sejenak hatimu. Tarik napas perlahan. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Video ini datang di berandamu bukan karena kebetulan, bukan karena algoritma, bukan karena iseng, tapi karena Allah yang menggerakkan, karena Allah yang memanggilmu. Jika saat ini hatimu terasa berat, jika dadamu sering sesak tanpa sebab, jika uang datang dan pergi tanpa jejak, dan jika malam-malammu gelisah dan salatmu terasa hampa, maka dengarkanlah. Ini adalah panggilan Allah untukmu. Saudaraku, Allah tidak pernah salah memilih hamba. Jika video ini muncul tepat di saat engkau lelah, tepat di saat engkau ingin berhenti, tepat di saat engkau berkata dalam hati, "Aku capek ya Allah, aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Maka ketahuilah, Allah sedang membuka pintu taubat untukmu. Mungkin engkau terjerat judi, mungkin dimulai dari iseng, dari coba-coba, dari ingin cepat dapat uang, dari ingin menutup masalah dengan masalah baru. Awalnya terasa ringan, tapi lama-lama berat. Bukan hanya uang yang habis, tapi ketenangan, iman, dan harga diri. Dan yang paling menyakitkan, yaitu saat engkau ingin berdoa, tapi hatimu berkata, apakah Allah masih mau menerimaku? Saudaraku, Allah tidak pernah menolak orang yang ingin kembali. Jika engkau merasa, sudah terlalu jauh, terlalu banyak dosa, terlalu sering mengulang kesalahan, dengarkan baik-baik. Justru orang seperti itulah yang paling Allah tunggu. Allah tidak berkata, datanglah kalau kamu sudah suci. Allah berkata, jangan berputus asa dari rahmatku. Saudaraku, video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk membuka aib, bukan untuk mempermalukan. Video ini hadir untuk memeluk hatimu, yang mungkin selama ini bertarung sendirian. Karena boleh jadi, orang lain melihatmu tertawa, tapi Allah melihat hatimu menangis. Jika hari ini engkau masih bernapas, itu berarti kesempatanmu belum habis. Jika hari ini engkau masih bisa mendengar, itu berarti Allah masih berbicara kepadamu. Dan jika hari ini video ini hadir di hadapanmu, itu berarti Allah ingin engkau berhenti, bukan besok ataupun nanti. Tapi mulai hari ini, saudaraku, berhenti dari judi bukan berarti engkau lemah. Justru itu tanda keberanian terbesar. Berani mengakui salah, berani melawan hawa nafsu, berani memilih Allah di atas keinginan sesaat. Dan ingatlah, rezeki tidak pernah salah alamat. Yang salah adalah jalan kita mencarinya. Tenangkan hatimu. Allah tidak meminta kesempurnaan. Allah hanya meminta kejujuran untuk berubah. Walau langkahmu tertatih, walau niatmu masih goyah, datanglah kepada Allah apa adanya. Karena satu langkah menuju Allah akan dibalas dengan 10 langkah pertolongannya. Saudaraku, jika engkau masih di sini, jika engkau masih mendengarkan, itu tanda hatimu belum mati. Dan hati yang belum mati masih bisa diselamatkan. Mari kita lanjutkan video ini bersama dengan satu niat dalam hati. Ya Allah, aku ingin berhenti, aku ingin kembali padamu. Sahabat harapan hati, setan tidak datang berkata, lakukan dosa besar. Setan datang dengan bisikan lembut. Cuma 1000, sekali ini saja. Kalau menang buat bayar utang. Kalau kalah berhenti. Padahal kenyataannya, menang membuat ketagihan, kalah membuat penasaran. Dan keduanya menjauhkan dari Allah. Allah berfirman, sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamr dan judi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Perhatikan kalimat terakhir. Menghalangi dari mengingat Allah dan salat. Karena hati yang sibuk dengan judi, tidak sempat khusyuk dalam sujud. Banyak dampak judi yang mempengaruhi hidupmu bukan pengaruh yang baik, melainkan pengaruh buruk yang terus berkelanjutan jika kamu tidak berhenti. Saudaraku yang sedang berjuang, judi tidak pernah membawa berkah. Yang ada hanya uang cepat habis, hati gelisah, tidur tidak tenang, emosi mudah meledak, doa terasa hampa. Banyak rumah tangga hancur bukan karena kurang rezeki, tetapi karena rezeki yang tidak halal. Banyak orang kehilangan harga diri, bukan karena miskin, tetapi karena menggadaikan iman demi angka. Dan yang paling menyedihkan, judi membuat seseorang malu untuk berdoa, merasa tidak pantas menghadap Allah. Padahal justru saat itulah Allah paling menunggu. Saudaraku yang dirahmati Allah, video ini kami hadirkan bukan untuk menghakimi, bukan untuk membuka aib, tetapi untuk menggenggam tangan hati yang hampir jatuh, lalu membawanya kembali pulang kepada Allah. Hari ini kita akan berbicara tentang judi, tentang dosa yang sering dimulai dari iseng, lalu menjadi kebiasaan, kemudian berubah menjadi ketergantungan, dan akhirnya menghancurkan iman, keluarga, harta, dan harga diri. Namun ingatlah satu hal, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Apa judi itu menurut Islam? Saudaraku, dalam Islam judi disebut maisir. Allah menyebutnya dengan sangat tegas dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah
adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Perhatikan, Allah tidak berkata kurangi, tidak berkata jangan berlebihan, tetapi jauhilah, karena judi, mengambil harta tanpa hak, menumbuhkan malas dan angan-angan palsu, mematikan logika sehat, menggantikan tawakal dengan spekulasi, menggantikan doa dengan angka. Judi bukan sekadar dosa pribadi, tetapi dosa sosial yang merusak banyak jiwa. Sahabat harapan hati, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Yang sering menutupnya adalah putus asa kita sendiri. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini turun bukan untuk orang suci, tetapi untuk pendosa yang ingin kembali. Taubat bukan tentang seberapa besar dosamu, tetapi tentang seberapa jujur penyesalanmu. Ada berbagai cara yang bisa membuatmu berhenti judi, lakukan hal-hal positif seperti olahraga, mengikuti pengajian, bergaul sama orang-orang yang soleh, dan tentu saja segera bertaubat. Taubat yang benar memiliki 4 syarat. 1. Menyadari dan mengakui dosa. Jangan membela diri, jangan menyalahkan keadaan. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku salah." 2. Menyesal dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kalah, tetapi karena telah melanggar perintah Allah. 3. Berhenti sekarang juga. Putuskan akses, hapus aplikasi, jauhi teman dan lingkungan yang membawa pada judi. 4. Bertekad tidak mengulanginya. Meski jatuh lagi, bangkit lagi. Allah menilai usaha, bukan kesempurnaan. Saudaraku, judi sering mengisi kekosongan hati, maka setelah taubat kosong itu harus diganti. Isi dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya lakukan hal ini. Salat tepat waktu, zikir walau sedikit tapi rutin, membaca Al-Quran walau 1 halaman, berkumpul dengan orang soleh, bekerja dengan jujur walau hasil kecil. Ingat, rezeki sedikit tapi halal, lebih menenangkan daripada banyak tapi haram. Sahabat harapan hati yang dirahmati Allah, saat engkau mendengar video ini, itu bukan kebetulan, itu panggilan Allah. Allah tidak menunggumu menjadi baik dulu, baru diterima. Allah menunggumu datang apa adanya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan dosa, dengan hati yang lelah, dengan iman yang hampir padam. Ampuni aku ya Allah. Bersihkan hartaku, hatiku, dan jalanku. Gantikan yang haram dengan yang halal. Gantikan kecanduan dengan ketenangan. Jangan engkau biarkan aku kembali pada jalan yang engkau benci. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe channel Harapan Hati, dan bagikan kepada saudara kita yang sedang berjuang. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, aku ingin berubah." Karena perubahan besar selalu dimulai dari niat yang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.